Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, kita mulai ya. Saya di sini. Oke, kita akan lanjut ya. Kemarin sudah dibahas perkenalan lah ya mengenai baja, bahan baja. Kemarin bahan baja saya bilang sorry. Bahan baja saya bilang apa? Bahan baja saya bilang bahannya daftar. Hanya daftar. Nah, terus kalau mau desain baja ya itu harus kita ada guidance-nya gitu. Guidance yang kita pakai itu tentu saja kalau kita di Indonesia itu SNI, Standar Nasional Indonesia. Untuk baja nomornya 1729, tahunnya yang terbaru setahu saya ya, itu 2020. Nah, nanti kalau kita jadi engineer di tempat lain gitu, desainer di tempat lain atau di negara lain gitu, misalkan di Eropa dia punya sendiri, nanti misalkan di Amerika punya sendiri, itu sama itu sendiri gitu. Jadi di setiap negara ada biasanya guidance-nya untuk menghitung, walaupun basicnya teorinya sama semuanya, tapi mungkin ada standar-standar pembebanannya yang harus kita masukkan gitu. Terus misalkan kita harus memperhitungkan kalau di negara empat mungkin terlalu dingin, salju gitu ya. Kalau di negara kita ya termasuk mungkin panas ya kalau di negara kita yang itu yang mungkin bisa untuk jadi untuk kita consider si baja itu kan gampang ngomong ya kalau ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke komponen batang tarik. Komponen batang tarik apa sih? Batang tarik kayak gimana sih? Kalau di bayangan gitu, tarik, tension, ya memang. Tekan, compression. Jadi gimana tuh? Kira-kira kalau bayangannya batang tarik kayak gimana sih? Batang yang melalui buaya. Mungkin gayanya bisa ya. Gayanya bisa ke situ, cuman kurang tepat. Lumayan bisa aja. Salah satu menyebabkan lah ya. Tapi sebenarnya kok tarik itu kayak gimana sih? Tarik. Nah, kalau misalkan ada ini deh, misalkan ada
Yang di seberang kalau mau jawab juga boleh ya. Nggak ada ya saya. Nggak ada fitnessnya. Misalkan ada batang kayak gini ya. Susah ya di sini ya. Iya. Hmm, saya. Udah deh saya coba apa sih? Minggu ya di seberang. Lanjut ya. Kalau misalkan ada tadi saya bilang batang ya, batang kayak gini. Ini batangnya di bawah ya. Nah, kayak gini nih batangnya. Kalau ketarik berarti gayanya kayak gimana? Keluar ya betul. Ini batang tarik ya kayak gini ya. Jadi di sini ya, ya dia akan menerima stres berupa itu stres rasionya itu biasanya karena tarik ya. Ada lagi nanti setelah batang tarik batang tekan. Nah, batang tekan kayak gimana? Balikannya. Jadi dia tertekan nih, sesuai dengan namanya aja. Biasanya kalau batang tarik, batang tekan seperti ini, ingat nggak? Dia kalau di analisis struktur terdapat di mana? Hmm? Di atap, betul di atap. Kayak kuda-kuda gitu. Tapi itu sebutannya struktur apa sih? Betul, rangka batang ya. Jadi tarik tekan ya biasanya memang terjadi di rangka batang. Karena di rangka batang nggak ada momen ya. Momen tuh nggak ada di rangka batang. Jadi adanya hanya gaya aksial yaitu tarik dan tekan. Nah, terus gimana sih cara mendesain? Kalau cara mendesainnya sudah pasti syaratnya sih hanya ini. Gitu. Tapi gimana caranya kita bisa ke situ? Yang pasti RU ya itu adalah kuat perlunya. Ya, biasanya U itu kenapa dikasih nama U itu adalah ultimate ya dia sebutannya ultimate. Jadi kuat perlu itu
harus kurang dari P dikali Rn. Nah, Rn itu kuat nominalnya ya. Jadi kalau misalkan kuat perlu itu ya, kuat perlu itu kita dapatnya dari mana sih? Dari kombinasi pembebanan ya. Kalau kuat nominal ya itu kapasitas ya, kapasitas dari nanti elemen tarik kita ya. Jadi nanti kapasitas dari elemen tarik kita nanti dikalikan lagi ya dengan faktor namanya faktor ketahanan kalau di sini. Karena faktor ketahanan itu biasanya nilainya itu 0, sekian ya. Jadi kita ambil misalkan kalau di tarik kalau nggak salah itu sekitar 0,75 sampai 0,9 ya. Jadi 75% sampai 90% dari kuat nominal yang si elemen tarik itu punya itu adalah kuat desain ya. Gitu. Jadi kita akan mendesain ke situ. Nah, desain kekuatan itu ada mendesain elemen itu ada kalau di SNI ya kita nanti lihat ya. Apalagi nanti kalau kita belajar barok ya itu harus SNI banget. Ya. Itu ada namanya DFBT sama satu lagi itu adalah namanya DKI. DFBT itu adalah desain faktor beban dan ketahanan. Kalau dulu ya sebelum SNI 2020 dia tetap pakai istilah American Standard ya. Jadi dia tidak ditranslate. Kalau dulu namanya LRFD. Nanti kalau ada buku tentang LRFD ya itu sama tuh ya kayak apa metode atau desain kekuatan menurut DFBT ini ya. Yang satu lagi adalah kekuatan izin. Nah, ini biasanya dia pakai stress ratio kalau yang ini ya. Nah, yang mana sih yang akan kita pakai ya? Yang akan kita pakai sih ini ya nanti DFBT ini atau LRFD metodenya untuk mendesain kekuatan. Untuk desain elemen ya. Karena kalau kita bisa aja ya kita pakai DKI ini ya. Allowable stress ini bisa dan biasanya profil atau elemen yang keluar itu lebih kecil dibandingkan kita menggunakan DFBT. Tapi untuk desain, ya, apalagi untuk misalkan kita pertama kali ya junior designer ya, lebih bagus sih pakai DFBT ya, karena dia ceritanya safety factor-nya itu akan lebih besar gitu lah ya istilahnya, karena nanti bebannya akan dikalikan, misalkan kan beban itu ada dead load ya, dead load itu akan dikalikan dengan 1,4 gitu, jadi dia ketambahan 40% ya, misalkan awalnya dead load-nya itu sebesar 100 gitu ya. Nanti di DFBT dia nggak bisa pakai 100 dead load-nya. Dia harus tambahkan 40%, jadi sekitar 140 lah ya, kiloton gitu misalnya. Ya. Habis itu setelah dia naikkan pembebanannya, nanti akan dia kan berarti kan kita dapat elemen yang udah oke nih dengan beban 140 kilonewton itu tadi. Nah, terus kita kita kalikan misalkan nanti kita dapat dia bisa menahan gaya tariknya itu misalkan sebesar 140
100 misalkan 460 lah ya gitu. Nah, ini kita mesti kalikan dengan pi lagi sekitar mungkin 0,8 ya. Gitu. Jadi 80%-nya dari 160 ya. Nah, itu kan berarti kalau hanya 80% kurang nggak sih dari 140? 16 kali 8. 125. Berarti kurang ya. Nah, kita mesti gedein lagi. Padahal ya, yang profil yang kita pilih itu udah 160 gitu. Itu pun sudah dinaikkan nih tadi DFBT. Jadi 140 beban kita atau gaya aksial yang dibebankan ke elemen tersebut ya. Jadi dia menaikkan beban tapi menurunkan kapasitasnya. Jadi safety factor-nya tuh dua kali apa ya? Dua kali saring gitu ya. Jadi dia naikin terus dia turunin kapasitasnya ya. Nah, kalau si DKI ini ya ini hanya dia dibagi faktor keamanannya aja. Jadi dia tendensinya tuh lebih kecil dapat profilnya. Gitu. Nah, bagusnya kalau di DKI ini nanti kalau misalkan kita ada cek atau assessment gitu ya, oh dia sudah udah terpenuhi sih yang ini gitu. Tapi kalau desain awal ya biasanya orang desainer sukanya pakai LRF gitu. Karena ketidaktentuan juga yang ada di lapangan ya. Jadi nanti kita untuk desain ya kita akan belajar LRT atau DFBT kalau tidak sering ya. Nah, ini ada jenis keruntuhan, ada leleh, fraktur, geser blok. Jadi kalau di semua elemen ya, baik itu elemen baja ataupun elemen beton, kalau kita mau mendesain itu kita desain berdasarkan keruntuhan tipikal, kalau bisa dibilang tipikal keruntuhannya. Jadi dia rusaknya akibat apa sih biasanya? Nah, kalau misalkan kita tarik terus nih ya, kita tarik terus si baja itu tadi ya, seperti gambar ini. Nah, pertama yang akan dia alami itu adalah keruntuhan leleh gitu ya. Nah, si keruntuhan leleh ini sama seperti namanya sebetulnya ya. Kan kalau misalkan kemarin kalau masih saya udah tunjukkan ya, kalau misalkan ditarik lama-lama dia tuh akan ya menyusut seperti ini. Habis itu putus di sini ya ininya. Nah, ini kan leleh nih namanya ya. F leleh ya. Jadi itu keruntuhan leleh ya. Jadi keruntuhan leleh itu nanti tergantung sama F yield-nya ya. Yield, ya. Kalau diingat diagram tegangan-tegangan ya yang seperti ini ya. Ini kan ya. Udah coba juga kan di lab? Udah? Nah, ini dia ini kan di situ. Yang di sini namanya apa? Pas sebelum dia turun itu FU. Jadi F maksimum. Nah, itu keruntuhan mana ya? Keruntuhan mana ya pasti ingat-ingat si lab kita yang kemarin ini pasti terjadi. Terus yang kedua adalah keruntuhan fraktur. Keruntuhan fraktur itu kayak gimana? Kita lihat ya.
Nah ini dulu. Slow motion. Nah, ini ditarik terus ya, ditarik terus sampai nanti tarik ini masih ditarik ya, ditarik tuh, ditarik sih, masih ditarik. Nah, ini tampilan dari bawahnya. Jadi kayak gini kerontokan fraktur ya. Jadi dia langsung patah di daerah sambungannya. Ya. Kalau keruntuhan yang satu lagi, ya, geser blok, mirip tapi yang bikin beda ada. Ini ditarik nih, ditarik kita perhatikan yang 4 ini. Ini kita perhatikan, nanti dia lama-lama akan patah. Iya. Ya. Jadi patah di bulut-bulutnya ini, 4 ini, ya, di sininya. Iya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dia patah sama pelat-pelat penyambungnya juga, ya, gitu. Tuh, di sini. Jadi perbedaannya itu ya antara fraktur dengan geser blok. Kalau kita lihat nih tadi si fraktur di sini dia hanya elemennya aja, tapi pas di sambungannya benar, tapi hanya di elemennya aja, jadi kan nggak pakai pelat penyambungnya ini, ya. Terus patah gitu ya. Tapi kalau di sini tuh dia sebenarnya leleh juga, lelehnya dua-duanya nih, pelat penyambungnya sama elemennya juga, elemen tariknya juga. Itu jenis-jenis keruntuhannya. Nah, nanti di perhitungan yang akan kita hitung nanti, kita akan cek ini ya. Dia kuat nggak sama leleh, dia kuat nggak sama fraktur, dia kuat nggak sama geser blok. Gitu, ya. Kuat tarik itu, nah gini, ya. Untuk leleh ya pada penampang bruto, ini PN FY dikali AG. Untuk penampang neto ini, kenapa ada penampang bruto dan penampang neto gitu ya? Karena tadi ya, dia tuh ada bagian yang dia dibolongin untuk pasang baut. Itu makanya dan di daerah situ rawan juga ya terhadap apa tadi fraktur dan geser blok ya. Jadi kita perlu tahu tuh ya neto luasan netonya berapa gitu ya. Kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau yang dinamakan gross ya atau luasan penampang itu tidak pakai bolong-bolong ya. Tapi kalau penampang neto ya itu dia dikurangin tuh profil yang kita punya nanti dikurangin sama penampang sama diameter dari bautnya itu ya. Biasanya ditambahin tuh nah ini ya luas efektifnya
Kalau sambungan baut, ya ada metode ya, loss efektifnya. Karena dibolongin tadi ya. Kalau sambungan las ya, dia agro saja. Ya. Penampangnya penampang bruto ya. Karena dia kan tadi bolongin apa-apa, jadi cuma dilas gitu aja kan. Nah ini ada faktor lag geser atau U. Faktor lag geser itu kayak ini, shear lag. Ya. Ini nanti bisa ini lag geser ini atau shear lag itu biasanya tergantung juga dari profil yang kita pilih ya. Kayak gini kan contohnya misalkan apa profil WF gitu ya. Terus kita pasang si baut-bautnya itu atau penyambungnya itu di mana? Apakah di badan kalau WF, apakah di sayap gitu ya. Nah itu faktor lagnya kan hitungnya seperti ini. Kalau misalkan ini ya misalkan penampang bulat seperti ini ya, itu faktor lagnya yang ini ya. Jadi tergantung dari profil yang akan kita pakai. Nah nanti kalau misalkan karena kita masih belajar ya, kita akan pakai profil yang umum aja ya, antara WF atau SIPU ya, atau HABI. Nah, shear lag itu apa sih? Shear lag itu kayak gini, kita nonton dulu lagi. Ikan ini dia bahas nih. Dia udah punya contoh kita yang di sini kan siku ya. Di sini juga dia pakai siku. Nah, gini ceritanya sikunya. Nah ini dia kasih contoh yang ekstrim ya, maksudnya tipis banget ya. Dia kasih contohnya kertas, biar bisa lihat. Nah, dia tahan nih di atas ini sama di bawah sini ya. Ceritanya misalkan ada sambungan di atas sini dan di bawah sini. Nah, dia akan stay seperti ini kalau ada sambungan di kedua sisinya ya. Oke. Terus kalau ketarik ya, dia juga ketarik semuanya. Di atas sini dan di bawah sini juga. Nah, ini kalau misalkan, jadi kalau misalkan sambungannya hanya di daerah sini aja, ya, di bawah sini, terus sininya nggak ada yang nahan, terus dia ditarik gitu ya. Nah, dia diketarik gitu ya, terus di sini ada sambungan, tapi di sini nggak disambung ya, jadi satu sisi aja di bawah sini yang disambung. Nah ini nggak akan ikut menahan beban tariknya nih yang meleot ini ya, itu namanya shear lag ya. Jadi di sini juga sudah digambarkan nih,
ini yang mengalami stres ya, itu adalah yang merah-merah ini. Yang ini dia nggak mengalami stres. Itu adalah faktor shear lag ya namanya, atau apa tadi? Lag geser ya kalau di SNI. Ya, di sini dia bilang kalau ini adalah efektif areanya yang menahan beban geser. Sorry, menahan beban tarik ya. Terus kalau kita bisa lihat di sini, kalau kita pasangnya sedikit sambungannya, ya, yang ikut untuk yang ikut ketarik atau yang ikut memikul beban tarik itu ya, itu tendensinya lebih kecil kan di sini, lebih curang gitu ya di sini. Nah, kalau misalkan kita pasangnya beruntut gitu ya, panjang nih, makin panjang, dia juga yang ikut untuk menahan beban tarik itu akan makin besar juga ya. Karena ini turunnya perlahan landai. Kalau ini kan curang. Jadi efektifnya ya, atau luasan efektifnya lebih besar yang kita pasang seperti ini. Ya, perbedaannya. Luas bruto AG neto ini nanti kita akan. Nah, kalau AG udah tahu pasti ya. Kalau AG kalau misalkan penampang kita gampang, kalau gampangnya sih misalkan penampang kita kotak gigi, kotak ya ini atau bulat. Nah, ini luasan penampangnya kan ini. Kalau misalkan WF ya seperti di atas tadi, IWF ini ya penampang kita yang ini, luasan ini. Ya. Untuk bruto, tapi untuk neto gimana? Karena ada si bulat-bulat tadi ya, lubang karena kita mau pasang sambungan baut gitu ya. Nah, itu harus dikurangi si lubang sambungan baut itu ya, atau lubang ukuran bautnya ditambahkan dengan 1/16 inch atau 2 mm. Jadi kalau misalkan kita ada baut gitu ya, kita pakai baut misalkan pakai setengah inch berapa sih? Kita 12, sekian. Nah, 12, sekian itu milimeter ya, satu lubang baut itu kita tambahkan dengan 2 mm ya. Jadi kita kurangin berarti 14, misalkan 12,5 ya. Berarti ditambah 2 mm ya. Ya. Karena kan misalkan lubang bautnya misalkan ini bautnya kan ini 2,5 inch atau 12,5 mm gitu ya. Kan kita nggak mungkin lubangin 12,5 mm ya. Pasti ada apa ya? Sedikit gitu kan. Nah, itu makanya ditambahkan 2 mm lagi. Jadi kita mesti ngurangin diameternya itu sebesar 14. Tadinya 12,4 atau 12,5 ditambahkan 2 jadi 14,5. Ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di contoh soal. Ya. Nah, terus untuk apa? Jadi sambungannya itu nggak melulu seperti akan gini ya. Nggak melulu seperti ini ya. Bisa juga dia dua baris gitu ya. Misalkan 2 baris kayak gini. Nah, atau 2 barisnya kayak gini. Nah, gitu ya. Ya, itu juga ada ya. Nah, itu juga kita perlu apa?
consider gitu ya. Karena berefeknya seperti ini. Kalau misalkan satu baris aja dia kalau beban tarik dia akan patahnya dari AB ini kan. Kalau dua baris tapi masih dalam satu garis ya, dia patahannya juga sama dari A ke G ini, A ke B ya. Nah, tapi kalau sudah pasangnya seperti yang C ini, dia akan sedikit zigzag gitu ya. Jadi patahannya ada beberapa opsi gitu ya. Entahlah dia ke sini dulu baru patah ya, atau langsung ke sini ya. Ya biasanya seperti itu ya. Ini juga bisa sih, ini bisa, ini ke sini bisa. Biasanya tapi paling banyak sih kalau yang menyusun seperti ini yang paling, karena kan ini yang paling pendek ya, gitu. Dari sini ke sini yang paling pendek. Nah biasanya yang paling pendek yang patah duluan daripada dia harus ke samping. Itu kan dia cari jalan yang terpendek. Nah kalau ini, kalau yang seperti ini saingan nih antara patah ke sini sama ke sini ya, itu bisa dua-duanya terjadi. Jadi harus kita consider di kedua arah tersebut. Itu efek dari lubang bautnya ya. Jadi A netonya berkurang di situ. Nah, ini untuk sambungan las, jadi nggak perlu. Kalau sambungan las seperti tadi ya, saya bilang nggak perlu dikurangi baut. Ini efek dari lubang baut pada profilnya, jadi AN-nya ini yang segaris. Ya. AN-nya akan seperti ini. N itu jumlah baut segaris, D itu diameter lubangnya, T itu tebal penampangnya. Nah, terus kalau tidak segaris ya, miring ya, dia akan tetap awalnya seperti ini ya, tapi ditambahkan dengan sigma S kuadrat T 4G. Itu apa sih? S itu adalah nih jarak ini ya, T itu adalah tebal penampangnya, G itu adalah jarak ini. Ya. Nah ini contoh beberapa perhitungan, karena nggak selalu misalkan di satu sisi semua ya, bisa aja nanti yang disambung akan di dua sisi ini kalau siklus seperti ini. Ya gimana sih kita cara menghitungnya ya, nanti G2 ya, jadi G2 ditambah G1 dikurang dengan T-nya ya. Terus ini juga ya, jadi disesuaikan aja dengan profil-profilnya. Ini ada beberapa profil. Terus ini kuat geser blok ya. Kuat geser blok itu tadi ya, yang blok shear ya, yang sama yang 4 baut tadi. Yang ini ya. Blok shear. Rumusnya seperti ini ya. Jadi Rn yang ada di sini harus lebih kecil daripada yang ada di sini. Terus, nah ini geser blok juga ya. Ini keterangan dari yang atas ini ya. Kira-kira seperti ini gesernya ya. Jadi dia ngeblok salah satu nih kalau misalkan hanya ada satu baris ya. Kalau ini kan tadi yang kita contohkan ini, yang dicontohkan itu ada 4 atau ada 2 baris gitu ya. Jadi dia di daerah sini ya, di daerah sini ya. Nah, kalau yang untuk ini satu sisi aja nih. Gitu. Ini juga sama ya. Ini kalau kasusnya misalkan dia miring
ya, miring dengan las ya. Geser bloknya gimana sih? Geser bloknya ya luasan yang ada di sini. Luasan ini maksudnya ya. Terus kalau misalkan seperti ini ya, ini ya. Nanti banyak ada beberapa ada contoh-contohnya ya. Kita masuk ke contoh soal 1 ya. Jadi ada sebuah batang tarik dengan profil siku tunggal 60 kali 60 kali 6. Mutu bajanya BJ37 disambung dengan sambungan baut. Diameternya setengah in. Kalau gaya tarik yang bekerja adalah 10 ton, terus panjang tariknya adalah 3,5 meter, panjang batang tariknya ya, 3,5 meter. Jadi ini masih kosong di sana. Nah, ini kan potongnya. Nah, kita disuruh periksa profilnya mampu menahan beban nggak? Gitu. Yang pertama yang kita cari adalah apa? Yang pertama yang kita cari adalah ini. 2 kali. Biasanya seperti ini. Jadi untuk badan kita harus tahu dari 37 itu adalah FY-nya itu 240, F-nya 30. Tahu nggak dapat dari mana? Udah nggak ada. Ini yang sana itu 17, 29, dari itu wajib punya. Kalau jangan saya Ada beberapa ya mutu baja itu ada yang apa? Kalau BJ41 biasanya FY-nya itu kalau nggak salah 20, F-nya itu 40 mph. Gitu. Ya, ya biasanya seperti itu ya. Nanti saya cari dulu ya tabel yang itu tuh kayaknya di SMI satunya lain gitu, tapi saya di sini nggak ada. Anyway, ya, jadi mutu baja BJ37
Kalau mau Google di Gemini ada, GPT juga pasti dia akan jawab akurat sih. Jadi informasi itu soal. Nah, misalkan ganti nanti minggu depan misalkan kita pakai BG 41 misalnya, jadi dicek ya. Jadi kalau 37 FY-nya 240, FU-nya 370 MPa. Luas brutonya 691 di sini. Ya. Yang kita pakai itu adalah profil siku 60 kali 60 kali 6. Ya. Ini kemarin saya bilang apa kalau misalkan baja kita kontrol atau kontrol yang kita pakai sebagai struktur, bahan struktur. Hot roll. Jadi yang pabrikan ya, yang dipanasin ya, cetak keluar gitu ya, didinginin ya. Pokoknya di baja deh ya, di industri baja ya, di pabrik. Nah, kira-kira kalau seperti ini nih, ini kan sikunya nih. Nah, kira-kira bentuknya kayak siku biasa nggak sih? Yang di arsip. Siku biasa ya. Kira-kira kalau mau ngitung luasan sikunya, gimana? Bentuknya kan kayak gini. Kira-kira bisa ya gitu ya. Nah gitu kira-kira bisa atau sulit? Kira-kira gampang atau mudah? Hitung luasan siku kayak gitu. Itu keluar dari pabrik ya kayak gini. Gampang atau sulit? Jujur aja nggak apa-apa. Sulit apa gampang nih? Sulit. Kenapa sih sulit? Nah iya ya, sulit sih memang. Saya juga males ngitung kayak gitu ya. Ada ujung ini ngapain ada kayak gininya ya. Itulah kalau industri ya, dia nggak lancip-lancip jadinya ya. Tidak begitu berbahaya dijadikannya. Tapi untuk mendapatkan areanya atau luasannya kan sulit ya. Jadi kita butuh bantuan itu tadi tabel baja. Tabel baja. Nah, ini sih udah cetakan lama banget ya. Mau beli baru boleh, enggak. Mau download boleh ya. Ada beberapa sih tabel profil baja ya. Itu tergantung dari baja yang akan kita pakai. Yang misalnya yang paling terkenal tuh Garuda ya, atau Steel ya.
itu dia punya tabel bajanya sendiri. Jadi dia punya standar standar ukuran mereka sendiri sebetulnya ya. Tapi karena kita belajar ya, kita nggak benar-benar. Nah biasanya kalau jadi desainer baja ya, oh pakai baja apa nih ya, kita harus tahu dulu, kita harus tahu minta dari PT-nya itu ya, kita minta dari perusahaannya dia untuk ada nggak list tabel bajanya gitu, biar kita bisa hitung gitu ya. Nah karena kita nggak benar-benar ngitung ya, kita belajar, kita pakai punya Insinyur Budi Gunawan dan Insinyur Morisco saja. Ini udah lama banget deh ya. Ini terbitan berapa deh kalau ini? 88. 88 nih, entah. Belum lahir. Belum lahir, saya juga belum lahir sih 88 ya. Nah ini ceritanya ya, kalau misalkan di sini ada banyak bentuk ya, termasuk tadi bentuk siku, yang paling banyak emang di IWF ya. Nah, sikunya juga ada dua siku, sama kaki, sama yang satu lagi tidak sama kaki ya. Di sini kalau kita lihat ada informasi mengenai ukurannya ya, jenis sikunya, ukuran sikunya ya. Terus ada juga mengenai ya, F di sini adalah ini, kalau di sini penampang ini area ya, sentimeter persegi. Ya, jadi misalkan kita punya 60 kali 60 kali 6 gitu ya tadi. Ya. Berarti luasannya 6,91 cm persegi. Jadi kita nggak perlu ngitung, kita harus jadikan dia nggak perlu ngitung kurva yang di sini-sininya. Jadi kita langsung pakai tabel. Maka dari itu harus wajib punya tabel tadi. Kita samain aja tabelnya yang tadi ya, tabel profil baja. Nah kalau di sini saya nggak tahu nih profil tabelnya pakai yang mana ya. Mungkin bisa pakai dari benar-benar dari mungkin nggak tahu stilo gitu ya. Jadi dia sudah ketemu AG-nya itu 691 mm persegi. Itu dari tabel ya. Terus diameter lubang baut, dia tadi kan juga sebutkan nih, ya, setengah in 12,7 ya milimeter, itu ditambahkan dengan 2 tadi spare ya lubang baut itu. Terus panjangnya ya, panjang batang tariknya 3,5 ya. Nah terus jari-jari inersia, jari-jari inersia itu juga didapatkan dari tabel profil baja. Gimana sih gitu? Kalau bingung di sini tuh sebenarnya digambar ada ketumpuknya. Sambil kenal dengan profil baja ya. Jari-jari. Kalau di sini yang ini ya. Nanti di profil baja yang lain tuh biasanya dia punya ada I, ada R gitu ya. Notasinya mungkin agak sedikit berbeda, tapi kenapa sih kita bisa tahu? Karena dia biasanya menyuguhkan gambar yang kayak gini. Kalau misalkan I, kita bisa cari I di sini. I itu adalah I per F ya. I yang di sini per F yang ini. Jadi itu I jari-jari minimum ya. Jari-jari kelambatan ya. Nah, terus kita bisa tahu dari satuannya juga ya. Kalau di sini jelas nih, kalau ini berarti area, ini beratnya. Terus ini misalkan ini momen inersianya. Nanti kita akan belajar berat. Anyway dari situ ya, dari tabel profil pelajaran tadi. Ya. Nah terus kita kan disuruh menghitung ya, disuruh periksa profil mampu menahan beban
Enggak, ya. Bebannya adalah 10 ton itu. Beban tarik 10 ton. Tadi ada 3 yang harus kita cek, apa aja? Lele, fraktur, geser blok. Ya, di sini sudah ada semua. Jadi ini kalau ini dapat dari mana? Nanti ke atas lagi ya, ada rumusnya di situ ya. FY kali AG, AG ini agros ya. Jadi kita pakainya ini tanpa dikurang-kurangin si lubang-lubang bawah itu ya. Jadi kita dapat PN sekian ya. Kita kalikan dengan Pi ya, tadi yang tadi saya bilang faktor reduksinya ya. Untuk tarik itu sebesar 0,9 untuk keruntuhan leleh ya. Jadi kita dapat keruntuhan lelehnya ini ya. Ini adalah kapasitasnya ya, PN nominal dikalikan dengan Pi ya, itu berarti kapasitasnya dia ya. Terus faktor ya adalah ya luas neto. Nah, ini kita mulai pakai luas neto karena dia itu berhubungan dengan kalau faktor tadi keruntuhannya yang seperti ini ya. Jadi harus kita hitung dia dengan luas efektif atau luas netonya ya. Itu ini ya. M-nya itu berapa? M-nya itu sebaris ya, hanya satu aja. Terus D-nya itu yang ini tadi ya, T-nya tebal dari siku-sikunya ya. Jadi luas netonya seperti ini. Shear lag ya, shear lag kita pakai ascending aja ya, daripada kita ke atas. Please kita mulai kenal SNI ya. Nanti cari yang tarik ya. Nah, sini siku. Nanti kita pakai shear lag yang ini ya. X-nya ya, ini kan ada X. X-nya adalah ini ya. Ini ya. Ini dapat dari mana lagi gitu ya. Di sini ada nih tombol baca ini berarti. X-nya yang gitu ya. Nah, ini ya. Yang ini panjangnya. Nah, nanti dicari di sini adanya ada nih. Gitu ya. Terus dibagi L ya, terus kita dapat shear lag-nya, lalu efektifnya shear lag-nya dikali dengan netonya tadi yang kita dapat segini. Terus tinggal dikalikan dengan kalau faktor dikalikan dengan ultimate F2, kalau leleh dikalikan dengan yield, dikalikan dengan F yield-nya, F lelehnya ya, sesuai dengan namanya. Kalau faktor dikalikan dengan ultimate-nya, berarti 370. Nah, terus kalau faktor P-nya adalah 0,75. Jadi kita dapat IPN-nya ini. Ya. Satu lagi adalah geser blok. Ya, geser blok itu kita cari dulu ANC-nya 40 tambah 70 tambah 70 itu apa ya? Geser blok itu yang ini ya, yang diarsir ya. Ini 40 masing-masing 40 tambah 70 tambah 70 ya, dikurang dengan berarti 2,5 lubang. Kita lihat ya, 2,5 dari 12,7. D-nya tadi kan 12,7 ditambah 2 ya, jadi 14,7. Jadi ini
netonya ditentukan dengan tebal siku-sikunya. Ya, jadi ANT ini kita dapat ini. ANT-nya ya si 25 apa ya? Ini ya dikurang dengan bolak-balik nggak apa-apa ya. Setengah dari lubangnya. Ya. Jadi kita dapat panjang ceritanya ya, kita mau ngitung panjang yang di sini sama panjang yang di sini. Gitu ya. Terus AGP itu langsung ya 40 tambah 70 tambah 70 dikalikan ya tanpa lubang ya. Gitu. Terus UBS-nya 1, UBS itu tadi yang ini. Kita anggap 1 ya, karena kita anggap tegangan tariknya merata. Jadi dia kan nggak seperti ini. Jadi kalau misalkan ditarik ya, di sini misalkan ya ditarik sekian, ini nggak seperti ini kan tegangannya. Jadi dia tegangannya anggap UBS-nya seperti itu. Kecuali kalau dia miring ya, mungkin kalau miring bisa jadi berbeda. Terus tinggal dimasukkan ke persamaan yang ini. Ternyata harusnya kan yang ini lebih kecil daripada yang sebelah kiri, yang lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Ternyata yang sebelah kiri yang lebih besar daripada sebelah kanan. Nah, maka dari itu penentunya itu yang paling kecil yaitu yang sebelah kanan. Kalau sebelah kiri paling kecil ya sebelah kiri yang penentunya. Ya. Jadi untuk geser blok kita pakai yang 19, sekian ini, sorry 194.000 sekian Newton ya, dikalikan dengan 0,75. Ya, jadi kalau leleh 0,9, fraktur 0,75 ya tadi PF juga apa? Kok dia lama ya? Internetnya apa ya? Ada saya nyaretnya di sampai bawah. Ya, lihat yang PN ya. Si benar. Tunggu dulu deh. Udah sampai bawah ya. Nah, ini 0,75 nih ya. Gitu. Nah, terus dari ketiga keruntuhan itu yang mana sih yang menjadi kapasitasnya si profil ini gitu ya? Itu yang paling kecil ya. Kita bandingin nih ya. Ini kan yang tadi leleh 149 sekian. Ini ratusan ribu semua ya. Terus si fraktur 147 sekian. Si geser blok 146 sekian. Oh, ternyata yang paling kecil adalah si geser blok. Ya. Jadi geser blok inilah yang menentukan kekuatan
si kapasitas ya, kapasitas dari si elemen tarik itu. Dan kita bandingkan lagi, berarti kan kapasitasnya 146.000 sekian ya. Sedangkan tadi gayanya 10 ton kan. Jadi 100, harusnya 100.000 Newton ya. Jadi ini masih oke ya. Masih oke untuk menahan beban tarik sebesar 10 ton ya. Terus kita cek kelangsingannya ya, cek kelangsingannya L per R ya. Kalau dia kurang dari 300 berarti oke ya. Jadi kesimpulannya profil L mampu menahan gaya tarik yang gitu ya. Ini sambungan las lebih mudah malah ya, karena kita nggak perlu hitung dengan pengurangan si bautnya itu ya, jadi tinggal mengikuti prinsipnya sama. Nah ini ya BJ41 FY-nya 250 F-nya jadi beda. Anyway, di nanya Gemini atau ChatGPT sih dia jawab sih kalau ya gitu. Kalau nanya ChatGPT penyelesaian ini biasanya dia mau jawab tetap step by step gitu. Mungkin bisa kalau ngerti bisa mempermudah nggak apa-apa juga ya. Karena dia nggak gamblang dia akan nulis seperti ini. Saya pernah nyoba soalnya. Saya tahu kan ChatGPT menyelesaikan soal ujian gitu, saya pengen tahu ternyata dia nggak bisa ya. Jadi mungkin kalau misalkan masih teori gitu yang berbentuk kata-kata nih bisa, tapi kalau step by step penyelesaian soal matematis gitu ya seperti ini, dia tetap akan jelasin gitu satu-satu. Tapi untuk membantu apa? Oh ya, terus minggu depan kita masih di sini juga ya kalau nggak salah. Di sini tuh maksudnya ditarik tapi contoh soal. Ya. Desain. Minggu depan kita ke desain. Minggu depan biar nggak ngantuk, kita ngitung bareng. Jadi bawa kalkulator. Biasanya kalau nggak offline seperti ini ya hybrid lah ya, karena ada offline-nya juga seperti ini. Biasanya saya usahakan ada yang ngitung bareng untuk tugas. Kalau online ngitung bareng tuh gimana ya? Saya takutnya pada tidur. Jadi saya nggak bisa tahu gitu keadaannya gimana gitu ya. Jadi kalau ada yang offline seperti ini kan, ya paling nggak kita bisa hitung ada bareng. Dan untuk baja, saya punya asisten tutor, ya. Tapi mereka di Harapan Indah, ya. Ahmad sama Mantoril, ya, kakak kelas, kakak angkatan. Mereka baru berapa ya? Angkat 3 ya. Nanti saya kasih nomornya ya. Jadi kalau misalkan minggu depan nih udah mulai tugas 1 nih, bisa tambahan tutor ke mereka ya. Bisa online atau misalkan mau ketemuan di mana ya tapi bareng-bareng lah ya. Ya, jadi biar dia juga kan dia juga kuliah ya. Jadi kalau satu kelas nggak apa-apa. Misalkan kayak ya yang online juga dengar ya, yang kajian sendiri yang misalkan ada 1 hari tutor sama dia, yang CR mungkin ya, yang HI gitu ya. Tapi jangan satu orang satu, ya janjian satu kelas gitu ya. Janjian satu kelas untuk kerjain bareng gitu. Gimana yang masih bingung biar dia bisa jawab gitu ya. Gitu. Ya, jadi dipergunakan dengan baik ya
untuk tutor kakak kelasnya, ya. Karena saya cuma nilai ada di tugas saja. Jangan minta perbaikan UTS dan UAS, jangan minta perbaikan tugas juga ya. Karena pokoknya tiap minggu asal mengumpulkan dengan baik dan benar ya, itu pasti akan lulus dengan hasil yang memuaskan deh pokoknya. Ya. Oke. Yang online ya, yang di sana mudah-mudahan mendengarkan juga. Nanti kalau saya sudah bisa full mengajar, mudah-mudahan bisa ketemu juga. Ya. Oke. Ada pertanyaan baik di sini maupun di online? Saya mau nanya sama dulu. Kalau di jelas itu kita nggak ngitung geser blok gitu ya? Atau mungkin ada beberapa kasus kita harus ngitung juga? Enggak sih, biasanya geser blok itu terjadinya di Sambungan blok. sambungan blok. Kalau di OAS nggak ada sih geser bloknya. Atau bisa ada, tapi tergantung mungkin apa bentuk kelasnya juga ya. Kalau misalkan dia ya kelasnya segini gitu misalkan, terus ininya segini ya, apa sih namanya, profilnya ya, terus di les di sini gitu. Bisa jadi sih ya, Tapi mungkin kebanyakan nggak ada. kebanyakan sih nggak. Jadi dia sampai trakturannya gitu deh. Sama ini Bu, kan kalau kita menghitung ini harus ada acuan profil baca kan. Kita ada ketentuan agak itu biar kesepakatan bersama. Yang ini tadi, Oh yang tadi. yang ini. Kalau untuk ini sih paling lengkap ya. Jadi kita nggak usah cari-cari hitung. Misalkan ada, kita butuh apa ya? Misalkan momen inersia, tidak ada di situ. Jadi itu sih. Berarti acuannya itu makin aja. Ini aja di download, ini di online banyak kok. Ya. Ini Gunawan dan Insinyur Maristo. Karena jangan lupa SMI. Ini pasti gak pakai. Ini kan baru kayak apa share live. Nanti lama-lama kalau udah ditumbalok ya. Kalau udah ditumbalok itu ya. Kita harus buka lagi SMI, gitu. Oke. Nanti ada setelah UTS itu kan ada kita balok nih ya. Setelah UTS itu balok, nanti di balok itu kerja kelompok juga ya. Online bisa kelompok lah, bisa lah ya. Nanti diusahakan, nanti kita akan presentasi ya. Oke. Yang online, di online ada pertanyaan nggak? Cukup Bu. Oke. Oke, kalau begitu saya sudahi dulu pertemuan kita sampai sini. Kita jumpa minggu depan. Kalau misalkan yang hybrid nih sekarang mau kelas offline di KJ boleh aja sih datang ya. Tapi iya kalau nggak ada kuliah selanjutnya ya. Tapi kalau ada kuliah selanjutnya nggak usah datang. Ribet nanti. Oke. Kalau gitu nanti saya absen. Nggak perlu saya panggil satu-satu. Nanti saya absen semua. Yang penting kerjakan tugas ya. Kalau gitu selamat pagi semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Aduh. Pagi Bu.